Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan seminar nasional. Kegiatan ini membahas tentang peran bahasa dalam modernisasi dan digitalisasi. Program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan seminar nasional yang membahas tentang peran bahasa dalam modernisasi dan digitalisasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Oka Usman, Kampus Abdurrahman Syihab UMN Al-Wasliyah pada 19 Desember 2023 lalu. Seminar nasional ini merupakan hasil kolaborasi antara Prodi PBSI UMN Al-Wasliyah dengan beberapa Prodi PBSI dari perguruan tinggi lain, seperti Universitas Simalungun, Universitas Al-Wasliyah Medan, dan STKIP Budidaya Binjai. Kegiatan ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat mengetahui bahwa perkembangan digitalisasi tidak dapat dipisahkan dengan bahasa. Penerapan daripada MOA atau kerjasama di antara prodi, baik di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, juga dengan beberapa universitas swasta maupun negeri yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Universitas Simalungun, STK Budidaya Binjai, dan Unipa. Yang mana nanti luarannya adalah dalam bentuk karya tulisan yang bisa dipergunakan dalam implementasi borang akreditasi Lamdik untuk yang akan datang. Pada kesempatan ini, PBSI UMN Al-Wasliyah mengundang 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Khairil Ansari MPD yang merupakan dosen Universitas Negeri Medan. Ia menyampaikan materi mengenai penguatan keterampilan multiliterasi dan multikompetensi. Dijelaskan bahwa saat ini bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi ke-10 oleh UNESCO. Oleh karena itu, di era modernisasi dan digitalisasi, mahasiswa PBSI harus melakukan beberapa cara untuk menjalankan peran bahasa. Pertama, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Ketiga, menguatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dalam perannya sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Dan yang terakhir, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional. Jadi peran bahasa di dalam digitalisasi ini sangat penting. Nah, kaitannya ke mahasiswa. Mahasiswa ini adalah pertama kelompok tersadar, kedua setelah ilmuwan. Nomor 1 itu ilmuwan. Nah, maka mahasiswa ini kelompok tersadar yang kedua. Oleh sebab itu, karena dia kelompok yang tersadar ini artinya orang yang paling menyadari. Nah, jadi dia paham, dia tahu bahwasannya bahasa itu penting. Oleh sebab itu, yang pertama tentu apa yang mau kita tingkatkan dalam multiliterasi ini adalah pembinaannya. Nah, pembinaan ini yang kurang. Jadi pembinaannya dalam bentuk tindak lanjutnya apa? Nah, siapkan kalau selama ini Kemendikbud hanya meminta misalnya satu, sebelum nanti guru-guru baca 15 menit. Nah, kemudian tahap kedua baru membaca buku yang lain, ya kan? Tahap ketiga misalnya baru menulis teks. Nah, kalau misalnya mahasiswa ini bisa dia arahnya dari 3. Pertama, intrakurikuler. Nah, di intrakurikuler dia itu belajar tentang teks-teks tadi ya. Jadi bagaimana dia memahami teks, kemudian membangun teks itu, lalu menerapkan teks itu, pada akhirnya dia bisa menulis teks itu. Nah, yang kedua di dalam kegiatan sifatnya ekstra. Nah, ekstrakurikuler, mahasiswa ini kan punya organisasi yang HIMA, yang BEM, ya kan, ada juga Senat.
Nah, mereka ini saya berharap membuatlah secara misalnya triwulan, ya kan, kegiatan-kegiatan berliterasi. Apa misalnya contohnya? Yang lomba-lomba itulah. Misalnya lomba menulis esai, lomba berkreatif sastra, ya kan, lomba menulis pantun, lomba deklamasi, lomba baca puisi. Nah, ini semuanya apa? Di dalam konteks ekstrakurikuler mungkin mahasiswa lebih mudah mengembangkannya dengan teman-temannya. Karena ini akan tidak terbatas pada ruangan ya. Artinya bisa dia keluar ya, mengajak yang lain-lain tadi gitu. Nah, ini dia mahasiswa tadi perannya di situ. Pembicara berikutnya yaitu Bapak Sutikno MPD PhD yang merupakan Direktur Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah. Ia menjelaskan bahwa peran bahasa dalam modernisasi dan digitalisasi dapat dilihat dari banyaknya ilmu bidang bahasa melalui transdisiplin ilmu dan multidisiplin ilmu ke ilmu baru, seperti ekolinguistik, linguistik forensik, semiotika linguistik, psikolinguistik, linguistik klinis, linguistik pendidikan, entrepreneurship, antropolinguistik, dan coding. Bahasa merupakan satu di antara disiplin ilmu yang akan terus dipergunakan dalam kecanggihan dunia, dalam modernisasi, digitalisasi, dan peradaban di muka bumi. Tidak ada satu hal pun, aplikasi, sistem, dan teknologi tanpa menggunakan bahasa. Tentunya selain sebagai bahasa pengantar, ya, teknologi yang sekarang ini ada itu kan bisa kita maknai, bisa tersampaikan pesannya dengan bahasa. Apalagi sejak dikukuhkannya bahasa Indonesia pada hari Senin 25 November 2023 yang lalu menjadi bahasa resmi di sidang PBB UNESCO, ini menjadikan peranan bahasa Indonesia akan banyak diduplikasi menjadi bahasa Indonesia dan tentunya akan banyak melahirkan aplikasi, ya, aplikasi yang dalam berbahasa Indonesia sehingga ini akan memudahkan orang-orang Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan digital lainnya. Selain itu juga dengan adanya era modelisasi dan digitalisasi ini menambah peranan bahasa Indonesia itu dengan dikukuhkannya oleh UNESCO menjadi bahasa yang memang akan semakin banyak digunakan dan tidak menutup kemungkinan akan melahirkan aplikasi berbahasa Indonesia dan dokumen-dokumen internasional berbahasa Indonesia. Tentunya sebagai agen perubahan bahasa, mahasiswa-mahasiswa bahasa itu tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya tentunya dengan keanekaan ragam yang sudah ada di bahasa Indonesia. Kalaupun ada bahasa-bahasa prokem, onomatope, biarkan saja itu sebagai bentuk sebagai bentuk perkembangan bahasa, tetapi jangan sampai mengganggu bahasa itu sendiri. Jadi pesan saya kepada adik-adik mahasiswa khususnya di prodi bahasa, gunakan bahasa sesuai dengan etika dan aturannya. Ketua Program Studi PBSI UMN Al-Wasliyah berharap setelah adanya kegiatan ini, mahasiswa PBSI dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak akan lagi ditemukan kesalahan makna dalam penggunaan bahasa. Harapan saya untuk kegiatan ini adalah yang mana kita di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah tentunya dapat menggunakan bahasa dengan sebaik-baiknya. Bahasa merupakan karakter bangsa, bahasa merupakan karakter pribadi seseorang. Dengan adanya digitalisasi, penggunaan bahasa ini dipergunakan sebaik-baiknya dan jangan sampai ada hal yang tidak berkenan dalam penggunaan bahasa tersebut. Seminar nasional ini akan menjadi agenda rutin tahunan Prodi PBSI UMN Al-Wasliyah. Direncanakan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan setiap bulan bahasa. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel, mengabarkan. Selanjutnya, Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah menerima sertifikat tanah wakaf Masjid Al-Wasliyah yang berada di Jalan Sehat Medan Sunggal dan Pondok Tahfiz Putra Syah Amin binaan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Diharapkan wakaf ini dapat memberikan kemaslahatan bagi bangsa, negara, dan agama. Pengurus Besar PB Al-Jam'iyatul Wasliyah menerima sertifikat tanah wakaf Masjid Al-Wasliyah Medan Sunggal dan Pondok Tahfiz Putra Syah Amin binaan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dari pewakif. Serah terima ini disaksikan secara langsung oleh Rektorat UMN Al-Wasliyah,
pengelola Pondok Tahfiz dan Badan Pengurus Harian UMN Al-Wasliyah di Pondok Tahfiz Putra Syah Amin, Jalan Sehat Medan Sunggal pada 20 Desember 2023. Dr. Kiai Haji Masyuril Homis SHMM, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah mengucapkan terima kasih kepada para pewakif. Ini merupakan salah satu sejarah bagi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ia berharap ini akan menjadi dorongan bagi para pewakif lain agar dapat menyerahkan sertifikat wakafnya kepada organisasi, sehingga organisasi dalam hal ini Al-Jam'iyatul Wasliyah dapat menjalankan amanah dari para pewakif dengan baik. Alhamdulillah, pada hari ini hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 di akhir bulan Jumadil Akhir, saya Masyuril Homis, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah, mendapatkan amanah dalam bentuk 2 sertifikat tanah wakaf yang diwakafkan oleh pewakif di kanan saya, Bang Haji Hasbalah Yunus dan Dr. Haji Hardi Mulyono, mewakili pewakif yang lain, dan di belakang saya anak-anak tahfiz, di mana di sini dibangun lembaga tahfiz dan Masjid Al-Wasliyah yang didampingi oleh Rektor UMN Al-Wasliyah dan pengelola lembaga tahfiz. Karena itu pengurus besar menyampaikan terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan sertifikat wakaf ini akan kami jadikan sebagai catatan sejarah untuk menjadi guru pula bagi kawan-kawan yang lain, agar semakin berani atau semakin mempercepat penyerahan aset organisasi kepada organisasi, sehingga dengan demikian insya Allah amanah dari para pewakif bisa kita pastikan kita jaga dengan sebaik-baiknya untuk dan atas nama organisasi. Karena itu tentu yang sudah juga melakukan hal yang sama, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan bagi yang belum, kami berharap bisa menyusul apa yang sudah dilakukan oleh para pewakif hari ini melalui UMN Al-Wasliyah. Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti mewakili pewakif berharap agar wakaf ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembinaan umat dan membina santri menjadi hafiz Quran, sehingga wakaf ini dapat berguna bagi kepentingan bangsa, negara, dan agama. Ya, alhamdulillah hari ini saya Hardi Mulyono bersama Pak Haji Hasbalah Yunus mewakili kawan-kawan pewakif lainnya menyerahkan 2 sertifikat lagi kepada pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Menyusul yang sebelumnya sudah kami serahkan 1 sertifikat untuk Pondok Tahfiz Putri, hari ini kami serahkan untuk Pondok Tahfiz Putra dan Masjid Al-Wasliyah. Harapan kami tentu sebagai pewakif, wakaf ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembinaan umat, pembinaan anak-anak santri hafizul Quran, sehingga terus-menerus bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan agama kita. Sebelumnya pewakif juga telah menyerahkan sertifikat tanah wakaf Pondok Tahfiz Putri Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah kepada pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dari Pondok Tahfiz Quran Syah Amin, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.